Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh, nanti disimulasikan dengan partai-partai lain, kalau cocok baru digabungkan kan gitu. Ini masih proses simulasi, masih panjang kata Mas Andri. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu, calon pilpres, calon pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu ya kan. Jadi kalau kami wajar lah mencalon-calonkan kayak gitu tuh, karena memang partainya ada, kewajiban kami ya kan. Kumpul pribadi-pribadi yang memiliki bekal ilmu pengetahuan, apalagi bila diteruskan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam inovasi, pemanfaatan ilmu untuk terobosan-terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan inovasi ini tidak terbatas kepada bidang yang terkait teknologi saja, tapi inovasi yang terkait dengan sosiologi, inovasi yang terkait dengan pemerintahan, inovasi yang terkait dengan public policy. Ruang inovasi itu dibuka besar dan di situ negara akan mengalami kemajuan. Poin nomor satu adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan. Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor dua, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Itu pertama. Yang kedua, etos kerja. Tidak ada pilihan lain etos kerja. Kemauan untuk kerja keras, kemauan untuk kerja tuntas, dan kita menyaksikan bagaimana organisasi ini berisi orang-orang yang ulet, tangguh, sanggup bekerja keras. Kalau tidak berada di dalam posisi-posisi yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, pada saat kita buka puasa di Jakarta, kami bikin acara buka puasa. Ketika buka puasa itu, lalu kita ada tuan rumah dari buka puasa itu. Para tuan rumah ini adalah pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh kami. Di tempatnya Pak JK, tempat Pak Mahfud, tempat gantian ya, kita semua. Mereka ini berada di dalam pusat-pusatnya Jakarta. Kenapa? Karena mereka pribadi-pribadi yang memiliki etos kerja yang luar biasa, kemauan kerja keras yang amat tinggi, dan organisasi ini mendidik itu semua. Karena itu ketika bicara tentang etos kerja, tidak ada pilihan lain untuk kita mendorong. Makanya saya sering agak terganggu Pak kalau lihat ada hari Minggu diadakan jalan santai. Bangsa ini sedang perlu ngoyo, bukan perlu santai. Harusnya jalan, bukan jalan santai, tapi jalan ngoyo, jalan kerja keras, etos kerja. Dan kemarin Piala Dunia juga menunjukkan bagaimana Jepang dengan etosnya, bagaimana Saudi dengan etosnya, itu sanggup untuk bisa bangkit. Etos kerja yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bicara tentang etika. Bagaimana etika publik ini dijaga, kepatutan publik ini dijaga. Etika ini bukan soal salah dan benar secara hukum, tapi patut dan tidak. Dan kita menyaksikan bangsa-bangsa yang maju, negara yang maju menjaga yang disebut sebagai kepatutan, etika di dalam masyarakat. Kami, HMI, memiliki stok pengalaman yang begitu banyak di dalam menjaga etika ini. Karena itulah kalau kita bicara tentang ke depan, tengok ke belakang. Tengoklah para pendiri republik ini. Kalau kita menengok pendiri republik ini, rasanya seperti menengok jajaran Kahmi di masa itu. Waktu itu belum ada Kahmi, karena HMI baru ada tahun 47. Siapa mereka ini? Para alumni Jong Islamiten Bond, para alumni berbagai organisasi. Mereka adalah pribadi yang satu, punya pondasi agama, pondasi Islam yang kuat. Yang kedua, mereka terbuka pemikirannya dengan gagasan-gagasan dari ilmu pengetahuan yang beredar di masanya. Mereka memiliki etos kerja yang luar biasa. Mereka tidak pernah jera, baru pun harus menghadapi tantangan kolonialisme yang luar biasa. Dan mereka menjaga etika publik dengan amat tinggi. Founding fathers kita mendirikan republik ini dengan membawa ilmu, membawa etos kerja, dan membawa etika publik yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk pendirian republik ini. Muncul dokumen yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45,
disebut sebagai Piagam Jakarta. Siapapun yang membaca dokumen itu pasti mereka akan bilang di sini ada intisari sebuah pergolakan perlawanan, sebuah gagasan menghadirkan keadilan yang diwujudkan dalam sebuah rangkaian ide yang sangat lengkap. Dibandingkan dengan berbagai negara lain, kalau kita lihat konstitusi, jarang yang memiliki pembukaan sedalam yang dimiliki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, ini semua memberikan kepada kita pelajaran hikmah ke depan. Saya rasa di KAHMI kita punya PR yang cukup besar di sini. Kedepannya siapapun yang nanti bertugas di Republik ini perlu secara serius menempatkan 3 hal tadi menjadi bahan untuk perjalanan ke depan. Dan tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tanpa ada keadilan, maka semua urusan lewat. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan akan muncul bila ada rasa keadilan. Tidak akan ada perasaan kebersamaan, kedamaian jika tidak ada rasa keadilan. Dan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang akan bisa menghadirkan rasa kedamaian yang hakiki. Jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai, maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai, menjaga Indonesia tenang dan damai, bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak, tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semuanya. Disitulah kemudian pegangan kita. Dan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial harus ada inovasi, harus ada terobosan. Dan terobosan itu tidak selalu berbentuk teknologi inovasi itu. Kalau boleh saya cerita sedikit yang kami alami di Jakarta. Di Jakarta ini, sekalian, kita punya kasus banyak sekali soal tanah, Pak. Ada rakyat kecil yang tinggal di tanah-tanah yang statusnya milik BUMN. BUMN banyak sekali di Jakarta, ratusan kampung berada di tanah-tanah BUMN. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tinggal tanah BUMN, lalu otomatis tidak punya status soal tanahnya, stay sengketa statusnya. Di sisi lain, mereka tidak punya IMB, karena tidak punya IMB tidak bisa masuk listrik, tidak bisa masuk air, tidak masuk izin usaha dan lain-lain. Kita dalam situasi menyaksikan ini ada sesuatu yang salah. Apakah BUMN tanahnya di situ beli dari rakyat? Tidak. BUMN ini tanahnya dapat dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi. Perusahaan milik Belanda dapat tanah dari mana? Ya, mereka datang digarisin saja tanah itu, dijadikan ini sebagai milik perusahaan Belanda. Tapi pencatatannya dipindahkan menjadi pencatatan aset milik BUMN. Kami di Pemprov dalam situasi begini, ini didiamkan tidak akan pernah selesai. Lalu kita bicara inovasi. Inovasi bukan dalam inovasi teknologi, tapi inovasi policy. Apa yang dilakukan? Kita buatkan yang namanya IMB kolektif, 1 RT 1 IMB. Belum pernah ada di Indonesia itu, 1 RT 1 RW 1 IMB, nggak ada. Tapi dengan 1 IMB itu kita katakan bahwa urusan status tanah biarlah diselesaikan di pengadilan, tapi jangan sampai mereka yang kecil tidak punya IMB sehingga tidak punya listrik, tidak punya air minum, tidak punya akses untuk kredit, tidak punya akses kepada perbankan izin usaha, tidak bisa. Begitu dapat IMB, langsung mereka dapat semua kesempatan yang setara dengan yang lain. Kenapa inovasi itu dilakukan? Karena kita melihat di kota itu yang besar tambah besar, tapi yang kecil berdekade-dekade tetap kecil. Tugas negara hadir untuk memberikan terobosan agar yang kecil tumbuh menjadi besar, dan yang besar tetap bisa besar. Jadi saya ingin sampaikan bahwa inovasi itu banyak ruangnya.
Dan ketika keadilan sosial itu ada di dalam benak kita, dan dalam setiap urusan kita tempelkan apakah keadilan sosial muncul di dalam urusan ini, apakah keadilan sosial muncul dalam urusan ini. Kami khawatir bila itu tidak dikerjakan, maka keadilan sosial itu aja menjadi teks yang dibaca berulang-ulang setiap upacara, tapi tidak diwujudkan dalam keseharian pengambilan keputusan. Nah, inilah sebabnya kita ikhtiarkan sama-sama. Jadi kami berharap mudah-mudahan di KAHMI ini ada keseriusan kita untuk meningkatkan peran kecendekiawanannya, menunjukkan etos kerjanya yang tinggi dan etika publik yang tinggi. Dan ketika sampai pada etika publik, ini adalah sebuah munas. Di munas ini berkumpul semua unsur. Saya rasa hanya ada HMI, yang di seluruh partai ada HMI-nya, di seluruh bidang ada HMI-nya. Dan ketika berkumpul, latar belakangnya boleh beda-beda, dan latar belakang tidak bisa dipersatukan, tapi semua berkumpul untuk kemajuan KAHMI, untuk kontribusi KAHMI bagi Indonesia dan bagi umat Islam. Karena itu, insya Allah nanti ini akan menjadi contoh bagaimana sebuah munas dengan bercirikan akhlak yang mulia, bagaimana perbedaan pandangan dibicarakan dengan kematangan, bagaimana tukar pikiran itu terjadi, dan bagaimana lawan debat adalah teman berpikir. Bagaimana kita menunjukkan KAHMI bisa jadi contoh di antara munas-munas lain yang akhir-akhir ini muncul dengan kekerasan. Dan kita bisa tunjukkan bahwa kedepannya HMI bisa bersatu. Insya Allah dengan KAHMI bersatu, kita akan bisa bawa agenda-agenda besar untuk Republik ini. Kita bisa sama-sama makin solid untuk memajukan Republik ini. Dan bila KAHMI sudah berbaris, bila soft KAHMI sudah rapi, rasanya semua urusan akan bisa diselesaikan dengan baik. Dan semoga dengan munas ini nanti tuntas, kepemimpinan baru mencerminkan variasi yang lengkap yang ada di KAHMI, variasi yang komplit, karena KAHMI memiliki begitu banyak unsur perannya. Dan harapannya seperti tadi disampaikan, insya Allah momentum perubahan yang mungkin akan kita saksikan sama-sama, di situ KAHMI bisa memberikan kontribusi untuk semuanya. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Makin luar biasa ya teman-teman, bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan ya. Pidato-pidato beliau sangat luar biasa. Anies itu mungkin salah satu atau satu-satunya pemimpin yang kalau dikritik itu nggak baper ya. Dan itu terlihat teman-teman, kalau kita melihat ya, pemimpin yang sangat-sangat enjoy ya, mengikuti perkembangan zaman. Anies juga mengikuti media sosial ya, dia lagi ngetren apa ya kan. Dan yang menarik adalah ketika Anies itu selalu hadir di beberapa kali acara stand up comedy. Teman-teman, kalau stand up comedy itu betul-betul acara yang komedi tapi dikemas dengan kritikan ya. Kritikan dikemas dengan komedi, itu betul-betul jelek teman-teman. Iya, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan beberapa kali hadir ya kan, di roasting dan sebagainya, dan itu kata-katanya sangat-sangat luar biasa ya kan, dan Anies tetap enjoy di situ. Ya, Anies tetap santai teman-teman, karena itu adalah acara yang sangat luar biasa ya kan. Nah, disinilah kita lihat kualitas seorang pemimpin. Apakah pemimpinnya baper ya, tersinggung ketika dikritik, tersinggung ketika diajak bercanda ya, atau tidak ya kan. Dan sepengetahuan kita, bagaimana Anies Baswedan tetap enjoy itu. Anies selalu mengatakan ya, kalau mau jadi pejabat jangan anti kritik ya kan, kalau tidak mau dikritik ya jangan menjadi pejabat kan. Itu yang Anies selalu katakan. Nah, inilah artinya bahwa
betul-betul Anies itu pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang betul-betul eh, menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh, teman-teman. Dan apa yang Anies lakukan ya tentu harus kita apresiasi, ya kan, harus kita dukung, harus kita eh, bela, teman-teman. Sebab Anies itu calon pemimpin masa depan, ya kan, pemimpin yang betul-betul peduli terhadap rakyat. Bayangkan aja, Anies yang bukan siapa-siapa saat ini membangun jembatan untuk masyarakat, ya kan, memberikan ilmu-ilmu, berbagi ilmu kepada para mahasiswa. Anies itu bukan siapa-siapa, teman-teman, tapi beliau melakukannya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.